Dokter banyak beban. Dokter lagi stres. Iyalah, aku stres mikirin kamu. Oh, aku jadi bikin dokter stres gitu. Ya gimana aku nggak stres, kamu cuekin aku. Kayaknya mereka mau main para layang. Dan mereka sekarang ini lagi siap-siap. Bagus. Ini kesempatan untuk menyingkirkan Romeo. Rob, ini lu inget ya, pakai toa ini ketika lu nyatain perasaannya sama Yasmin, oke? Ya gue tahu. Tapi ingat, lu di atas ngomongnya harus keras dan jelas. Karena di atas tuh anginnya kenceng banget. Jadi kalau lu ngomong yang gak jelas dan gak keras, yang ada Yasmin hao-hao doang. Semua kenangan indah yang pernah aku lalui bersama dengan kamu, Yasmin. Aku simpan dalam hati aku. Sekarang, aku ngajakin kamu ke sini karena aku ngerasa kalau ini waktu yang tepat untuk nyatain perasaan aku. Biar lagi jadi saksi. Kalau sebenarnya aku sungguh-sungguh Apaan tuh barusan? Set tembakan saya. Yasmin, kita ditembak, Yasmin! Ini gawat ini. Pak, itu parasut mobil saya bermasalah, Pak. Tolong lihat, Pak. Baik, Mas. Yasmin! Aku harus tinggalkan pesan ini ke kamu, Yasmin. Karena aku khawatir. Aku gak bisa ketemu lagi sama kamu. Yasmin. Kamu harus tahu. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Maaf kalau selama ini aku mendam rasa ini terlalu lama ke kamu. Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku. Sahabat tinggal. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Wah, Yasmin! Dokter! Yasmin! Ya, halo. Gimana misinya? Saya sudah melakukan tugas. Laki-laki itu pasti sudah mati. Yakin lo? Saya yakin, Bos. Karena saya sendiri melihat dia udah jatuh di perasut. Good job. Cairnya cepat kan, Bos? Setelah gua ngeliat langsung jenazahnya Romeo, baru gua bayar sisanya. Oke, siap. Akhirnya, misi gue untuk ngabisin Romeo berjalan dengan lancar. Pasti Ajang seneng banget denger berita ini.
Yasmin! Romeo! Yasmin! Romeo! Yasmin! Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Halo, Yasmin. Gimana keadaan kamu sama Romeo? Yas, gimana posisi kamu sama Romeo? Romeo hilang. Hilang. Jadi tadi Romeo jatuh terus hilang. Ya aku jatuh di sini ya. Aku nggak tahu Romeo jatuh di mana. Romeo tiba-tiba emang hilang kendali, baru setir rusak. Terus tiba-tiba aku nggak tahu Romeo jatuhnya di mana. Yaudah, kamu tunggu dulu ya. Kamu di titik pendaratan kan? Iya. Semoga lo baik-baik aja, bro. Gue bakal cari lo sampai ketemu. Tunggu gue ya, bro. Yasmin, ini aku kesana sekarang. Kamu tunggu ya, sabar ya. Kamu di mana, dokter? Kamu di mana, dok? Biar lagi jadi saksi. Kalau sebenarnya aku sungguh-sungguh Dokter ternyata ngirim pesan buat aku. Yasmin, aku harus tinggalkan pesan ini ke kamu, Yasmin. Karena aku khawatir aku gak bisa ketemu lagi sama kamu. Yasmin, kamu harus tahu. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Maaf kalau selama ini aku mendam rasa ini terlalu lama ke kamu. Maaf nanti kamu udah hadir dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Tapi yang harus kamu tahu, aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita bertemu, sama tinggal. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Tinggalin aku, dok. Dokter! Dokter, tolong jangan tinggalin aku, dok. Kenapa harus begini? Kenapa harus jadi kayak gini, ya Allah? Andai aja kalau dari awal kamu udah ngasih tahu dok perasaan kamu kayak aku mungkin gak akan kayak gini, dok. Aku gak akan marah, aku gak akan bete, mungkin kita juga gak akan ada di sini. Dan semuanya akan baik-baik aja sekarang. Please jangan tinggalin aku, dok, please. Aku sayang dan cinta sama kamu, dok. Kamu harus tahu itu. Aku harus sampein itu langsung ke kamu, dok. Aku gak mau kehilangan kamu, dok. Aku akan cari kamu, dok, sampai ketemu. Dokter!
benar-benar keterlaluan, Alicia. Kamu udah bikin malu Mama. Ngapain sih kamu menggunakan barang-barang terlarang seperti itu? Kamu sadar gak kamu ini siapa? Kamu ini artis, kamu harus jaga image. Kamu tuh anak dari keluarga Cakradinata. Kamu sudah bikin malu Papa dan Mama. Dek, kakak tuh nggak habis pikir ya sama kamu. Kok bisa kamu make barang terlarang kayak gitu? Ya kamu harus pinter dong jaga pergaulan kamu. Cari temen, jangan yang membawa kamu make barang terlarang. Ini akhirnya rugi sendiri kamu. Bukannya kamu tahu ya? Barang terlarang itu akan menghancurkan otak. Menghancurkan otak kamu tahu kan? Kenapa kamu tetap menggunakan itu, ha? Kenapa? Ini semua karena kalian. Alicia, kenapa kamu malah menyalahkan Mama dan kakak kamu? Jangan mengkambing hitamkan Mama dan kakak kamu dong. Yang bangke kamu. Dek, kamu jangan nyalain Mama atau kakak ya atas tindakan yang sudah kamu perbuat. Aku sakit hati sama kalian. Kalian selalu cuekin aku. Bahkan kalian lebih peduli sama si Yasmin itu. Kamu tahu, ini adalah perbuatan yang paling bodoh yang pernah kamu lakukan. Mama kecewa sama kamu. Kamu jangan melakukan hal itu lagi. Ingat ya Alicia. Atau gini aja deh, kamu sekarang juga kita bawa ke rehab supaya semua selesai. Iya, Mama setuju. Alicia, kalau sampai Papa tahu, Mama tidak akan bisa membela kamu karena ini masalah narkoba. Kamu pasti dihukum sama Papa kamu. Mulai sekarang kamu nggak boleh kemana-mana, ya? Kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh ketemu sama teman-teman kamu. Titik. Ma, aku bukan anak kecil ya yang bisa dikurung di rumah. Dek, tapi ini semua demi kebaikan kamu. Enggak, Kak. Kebaikan apa? Aku nggak mau dikurung di rumah. Untuk sementara ini yang terbaik buat kamu. Kamu harus dalam pengawasan Mama dan kakak kamu. Kalau nggak pasti kamu akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hidup kamu akan hancur, Alicia, sadar. Mama sama Karangga nggak ada satupun yang belain aku. Padahal aku kayak gini juga karena mereka. Aku kayak gini karena Papa yang tega main perempuan. Bisa stres aku mikirin Papa. Aku kecewa sama kalian semua. Ternyata bener kan feeling aku. Dia bawa baju seragam yang lainnya. Bagus deh, jadi bisa langsung aku pakai. Handphone udah aku ambil. Aku cek berkas yang tadi kali ya. Ada berkas, ada KTP. Ini artinya aku bisa menyusup ke rumah Cakradinata. Sayang, Mama kangen banget sama kamu. Tunggu Mama ya, Nak. Mama akan segera ketemu sama kamu. Babysitter ini nanti aja aku urusnya. Yang penting sekarang, aku bisa masuk dulu ke rumah keluarga Cakradinata. Aku mau lihat reaksi kagetnya Bu Ajeng sama Rangga.
Yasmin. Yang tadi itu gimana? Coba jelasin sama aku, Yasmin. Romeo jatuh, Nirga. Kamu tenang dulu ya. Kita sama-sama berdoa supaya Romeo bisa cepat-cepat ditemukan. Aku juga udah bilang ke petugas supaya mereka mencari Romeo. Sekarang kita pergi dari sini dulu, kita kembali ke pos. Siapa tahu pengelola udah ada kabar soal Romeo. Ayo. Pak, itu Pak. Itu. Ayo, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas. Pak, kayaknya orangnya sudah meninggal, Pak. Soalnya nggak gerak. Tapi Bu, kita harus mastiin dulu. Orang ini sudah meninggal atau masih hidup? Bu, masih ada nafasnya, Bu. Masih hidup, Pak. Iya, Bu. Orang ini masih hidup. Kita harus tolong orang ini, Bu. Pak, panggil aja warga, Pak, buat bantuin kita. Takutnya nanti kenapa-kenapa gimana? Kelamaan, Bu. Kita harus cepat-cepat tolong orang ini, Bu. Ibu tunggu di sini dulu ya. Mas bangun, Mas. Ya Allah, gimana sih ini? Bu, kita bikin tanda aja, Bu, untuk nolongin orang ini. Aja, Pak. Pak, cepat, Pak. Bu, pegang bagian sana ya. Pegang di sini ya, Pak ya. Bu, sekarang kita angkat. Ibu kuat kan ngangkatnya? Insya Allah, Pak, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau sang pemilik hidup dan matiku. Aku memohon ampun atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang pernah aku perbuat selama ini. Ya Allah, saat ini orang yang amat sangat aku sayangi sedang hilang entah kemana. Aku mohon berilah kami petunjuk tentang keberadaan Romeo, ya Allah. Aku mohon lindungilah Romeo dari segala macam bahaya. Jauhkanlah dia dari orang-orang jahat yang ingin mengincarnya. Pertemukanlah kembali aku dengan Romeo dalam kondisi selamat, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Mau sampai kan? Ya udah, gue tunggu secepatnya. Gimana Dokter Romeo udah ditemukan? Tim kami masih mencari Dr. Romeo, Mbak. Kami akan terus mencari dan koordinasi sama Mas Dirga. Yasmin, pokoknya kamu tenang dulu ya. Aku pasti bisa nemuin Romeo.
Aku juga udah barusan telepon teman aku untuk minta bantuannya dia. Pokoknya kita harus sabar. Kita pasti bisa nemuin Romeo. Permisi Pak, Iya, Mbak. apa benar ini rumahnya keluarga Cakradinata? Betul sekali, Mbak. Kayaknya gue pernah lihat muka perempuan ini. Tapi di mana ya? Mbaknya nyari siapa ya, Mbak? Oh, maaf Pak, saya Ningsih. Saya babysitter barunya Kayla, saya diminta untuk datang ke sini. Oh, babysitternya Kayla. Kenapa baru datang, Mbak? Padahal kan sudah tunggu dari tadi. Maaf Pak, tadi saya sempat nyasar. Bisa lihat KTP dan surat tugasnya? Bisa Pak. Ini kenapa foto di KTP-nya pudar ya, Mbak? Iya Pak, maaf sekali itu waktu itu tuh sempat ketemu di cucian Pak, jadi emang fotonya agak buram, tapi itu memang KTP saya kok Pak. Ya sudah, ini saya kembalikan. Silakan masuk. Iya, Kantor, Mbak. Akhirnya aku bisa masuk ke rumah Cakradinata. Kayla, tunggu ya sayang. Mama datang. Hati-hati Pak. Hati-hati, Bu. Masih kita bawa ke kamar ya, Bu? Iya Pak. Mas Pak. Ntar, Bu. Awas, Bu. Gimana? Bisa lo lacak posisi Romeo melalui HP-nya dia? Tunggu bentar lagi gue proses. Jangan lama-lama dong, bro. Sabar, ini masih gue lacak posisinya. Ya Allah, selamatkanlah Romeo. Lindungilah dia dimanapun dia berada. Aku mohon ya Allah. Kita harus segera nemuin Romeo. Karena telat dikit aja ini nyawa taruhan itu. Tenang nggak? Insya Allah pasti ketemu lokasinya. Nah, ini dia ketemu lokasi HP-nya. Alhamdulillah. Sekarang posisi kita ada di sini. Posisi HP-nya Romeo ada di tengah hutan. Iya udah kalau gitu kita ke sana sekarang aja ya. Kamu yakin mau ikut aku? Aku ikut. Yasmin, tapi kan kita nggak tahu medannya itu gimana. Aku nggak peduli, pokoknya aku harus ikut. Aku harus temuin Romeo. Yaudah kamu ikut aku deh. Bro, lu share map ke gue ya. Oke, gue kirim sekarang. Ya Allah, semoga Romeo selamat. Bertahan Romeo. Aku sama Dirga datang untuk nyelamatin kamu. Kamu harus bertahan demi aku. Karena kamu juga harus tahu perasaan aku kalau aku juga sayang dan cinta sama kamu, Romeo.
Lu tunggu sini ya, gue sama Yasmin kesana sekarang. Oke. Ayo Yasmin. Pak, kasihan banget orang ini ya Pak. Kasihan keluarganya. Mereka sekarang pasti kebingungan Pak. Nyari anggota keluarganya yang hilang. Iya Bu, Bapak juga nggak tega lihatnya. Terus sepertinya lukanya parah Pak. Kita nggak bisa ngobatin dia. Gimana kalau kita bawa ke puskesmas aja Pak? Apa kita laporin ke Pak Kades dulu ya Bu? Iya juga Pak. Yaudah, Bapak ke Pak Kades dulu. Ibu tunggu di sini ya. Iya Pak. Jangan. Pak, sudah sadar Pak? Alhamdulillah, Mas sudah sadar. Alhamdulillah. Mas, saya panggilkan Pak Mantri dulu ya. Jangan laporin ke siapa-siapa, Pak. Memangnya kenapa Mas? Lukanya Mas ini kan cukup parah. Kalau nggak buru-buru diobatin, takutnya nanti infeksi. Iya, nanti Masnya bisa tambah parah sakitnya. Nyawa Bapak sama Ibu bisa dalam bahaya. Bahaya apa ya Mas? Orang itu bisa aja ke sini untuk membunuh Bapak dan Ibu. Ya Allah, gimana ini Bu? Ya gimana Pak? Ibu juga bingung. Gak ada yang boleh tahu saya ada di sini. Mas bangun Mas, Pak. Mas bangun Mas. Mas, Pak. Pak gimana ini Pak? Mas bangun Mas. Masih hidup Bu. Pak, berarti Bapak nggak usah lapor ke Pak Kades. Takutnya kita dicariin sama orang itu Pak. Orang itu maksudnya siapa Bu? Ya Ibu juga nggak tahu sih Pak. Kita obatin orang ini aja dengan obat seadanya ya Bu. Iya Pak. Mbak, itu kayaknya. Makasih Pak. Sama-sama. Apa benar anak kecil itu adalah anak kandung aku? Dia sudah sebesar itu. Maafin Mama yang gak pernah ada di samping kamu selama ini. Sekarang Mama gak akan ninggalin kamu lagi, Kayla. Halo Tante. Jangan panggil Tante, sayang.
panggil Mama. Tante mamanya Kayla. Mama. Mama. Saya kangen sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Bertahun-tahun Mama nahan kangen buat ketemu sama kamu, sayang. Mama kangen banget sama kamu. Sekarang kamu udah besar, udah cantik, manis, pintar. Mama kangen banget sama kamu. Tante siapa? Aku Tante Nina. Aku babysitter yang baru buat jagain Kayla. Nama aku Kayla, Tante. Kayla. Cantik. Makasih, Tante. Nina? Halo Bu Ajeng. Rangga. Dokter! Dok! Dokter Romeo! Dok, kamu di mana, Dok? Dok! Ini parasut Dokter Romeo. Parasutnya di sini, tapi Dokter Romeo di mana? Dokter! Dok! Dok, kamu di mana, Dok? Dokter!
Maafin aku dok, ini pasti semua gara-gara aku dok. Tolong kembali dok. Kalau lihat titiknya sih dia harusnya ada di sekitar sini. Romeo! Romeo! Ini HP-nya Romeo. Berarti Romeo ada di sekitar sini nih. Romeo! Dirga! Dirga kesini cepetan Dirga! Dirga! Yasmin? Dirga! Yasmin, kenapa? Ini parasutnya Romeo. Tapi masalah Romeo nggak ada di sini. Kamu nemuin handphonenya nggak? Kalau gue kasih HP Romeo ke Yasmin, takutnya Yasmin dapat informasi kalau Romeo adalah anak Pak Heru. Bisa bahaya buat Romeo. Enggak, aku nggak nemuin HP-nya Romeo. Lalu ini gimana? Ini parasutnya ada di sini, tapi dokter Romeo yang nggak ada. Apa jangan-jangan? Dokter Romeo ditemuin sama orang yang mencoba untuk nyakitin dia. Ya, semoga aja enggak ya. Semoga aja Romeo selamat. Tuh kamu lihat. Parasutnya bolong. Ini yang ngebuat jadinya Dokter Romeo jadi kehilangan kendali dan akhirnya dia jatuh. Tapi ini lubangnya kayak bekas tembakan loh. Emang iya. Karena aku denger juga. Dan tembakan itu juga hampir kenain aku. Itu artinya ada seseorang yang berusaha untuk membunuh Romeo. Dan aku yakin kalau penembak ini adalah pembunuh profesional. Ya contohnya mungkin Romeo ditembak pakai sniper. Berarti keluarga Cakradinata harus tahu soal ini, Yas. Jalan-jalan aja sih, nabrak kan jadinya. Jadi makanya kenapa aku mencurigai Pak Pras. Kenapa dia bisa ada di sekitar rumah sakit. Aku rasa orang yang mencurigakan yang nabrak aku tuh Pak Pras. Dan masalahnya tuh Pak Pras itu ada di sekitar ruang kontrol rumah sakit sebelum meledak. Ngelakuin apa ya? Saya tahu Bapak udah naruh sesuatu ke minuman Dr. Romeo. Yang menyebabkan saya sama Dr. Romeo celaka kemarin. Apa maksudnya? Saya nggak ngerti, saya nggak naruh apa-apa. Bapak nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Sesuai dugaanku, aku nggak ada di list undangan itu. Aku nggak dianggap sebagai keluarga Cakradinata. Udah. Jangan. Kita nggak boleh ngasih tahu masalah ini ke keluarga Cakradinata. Tapi kan Yes, Romeo... Aku nggak yakin sama mereka. Apalagi kamu juga tahu kan. Keluarga Cakradinata, Pak Rangga, Bu Ajeng. Itu selalu nyusahin Dr. Romeo. Aku rasa kita nggak boleh kasih tahu mereka. Kita usaha aja dulu. Kita cari Dr. Romeo. Kita usaha, mungkin aja usaha kita bisa membuahkan hasil dan akhirnya kita ketemu. Kalau misalnya sampai nggak bisa ketemu, baru kita pikirin lagi. Tunggu. Jadi menurut kamu insiden ini bisa jadi ulahnya Cakradinata juga? Bisa jadi. Oke, aku setuju sama kamu. Yaudah kalau gitu kita lanjut cari Romeo lagi deh. Yaudah, aku cari ke sana ya. Maaf ya Yasmin, gue nggak bisa kasih tahu soal HP Romeo. Karena gimana pun, gue harus simpen rapi rahasia sahabat gue.
baru kenalan. Iya. Kenalannya nanti dilanjutin ya. Soalnya kan Oma harus ngasih tahu. Ini kan babysitter baru. Kerjaannya harus apa? Harus bagaimana di rumah ini gitu. Oh gitu ya Oma. Kayla duluan ke kamar ya. Ya Oma. Iya. Aku ke kamar dulu ya. Iya sayang, sama papa ya, ditemenin ya. Rangga? Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Saya nggak sudi ngeliat muka kamu di sini. Nggak, saya nggak mau pergi. Saya mau ketemu sama anak saya. Pak, kayaknya tante itu manggil Kayla deh. Aku yakin Mama pasti bisa mengatasi Nina. Enggak kok sayang, mungkin kamu salah dengar kok. Pak, Kayla suka deh sama babysitter yang tadi. Babysitter itu baik dan cantik juga. Iya sayang. Pak, babysitter Kayla jangan diganti-ganti. Nanti Kayla nggak punya teman main. Pasti dong, kamu tenang aja. Seandainya kamu tahu kalau perempuan itu adalah ibu kandung kamu. Enggak. Papa nggak akan biarkan itu. Papa nggak akan bikin kamu jadi sedih. Kamu pasti kecewa kalau tahu kenyataan pahit yang sebenarnya. Lepasin, Bu! Enggak! Ibu, ngapain kamu datang ke sini? Saya cuma mau ketemu sama anak saya. Saya cuma mau ketemu sama kamu. Enggak ada kamu ketemu sama anak saya. Kamu harus keluar dari sini. Enggak mau sini. Pergi! Apaan sih? Pergi! Apaan sih? Loh, kok kamu bisa di sini? Papa kenal sama perempuan ini? Iya, aku kenal dia karena dia nolongin aku waktu aku kena serangan jantung kemarin. Jadi perempuan ini yang sudah menyelamatkan Papa dan bawa Papa ke rumah sakit? Iya, dia nolongin aku. Sial. Ternyata Nina udah ketemu duluan sama Mas Baskara. Tunggu, sebentar. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi, Ma? Kamu kayak kenal sama dia. Terus kenapa kamu narik-narik dia tadi? Pak, saya kesini cuma pengen ketemu sama anak saya, Pak. Anak yang sudah lahir dari rahim saya. Anak yang sudah dipisahkan dari pelukan saya selama bertahun-tahun, Pak. Saya makin nggak ngerti. Anak maksud kamu siapa? Kayla. Ma, apa benar kalau Amelia memang ibu dari Kayla? Jelasin, Ma. Namanya Nina. Perempuan ini namanya Nina, Pak. Dia ibu kandungnya Kayla. Nama saya juga Amelia. Nina Amelia, Pak. Dunia benar-benar sempit.
Aku nggak nyangka kalau perempuan yang udah menyelamatkan nyawaku ternyata ibu kandungnya Kayla. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Saya nggak mau lihat lagi muka kamu. Pergi! Saya nggak mau pergi dari sini. Pergi sekarang juga! Enggak. Stop. Kamu harus jelasin ini semua. Tanpa kamu kurangin sedikit pun. Mana dok? Dokter! Romeo! Dok! Aku kesini aku mau minta maaf sama kamu, Yasmin. Aku tahu sama ya, aku udah bikin kamu marah. Aku sering bikin kamu kecewa. Kamu boleh marah sama aku. Kamu boleh pukul aku. Terserah kamu. Tapi aku mohon sama kamu. Jangan pernah jauhin aku. Dokter! Romeo! Dokter, kamu di mana, Dok? Romeo! Dokter! Kamu di mana, dokter? Yasmin. Akhirnya aku ketemu sama kamu, Dok. Aku pikir aku gak akan ketemu sama kamu. Aku minta maaf karena aku yang udah bikin dokter jadi kayak gini, Dok. Harusnya aku gak perlu harus ngambek ataupun marah sama dokter. Jadi harusnya kita gak perlu harus ngelakuin ini, Dok. Atau mungkin kita gak perlu harus ada di sini, Dok. Aku udah takut banget dokter kenapa-napa. Dokter! 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 Dokter, kamu di mana, dokter? Yasmin, kamu kenapa? Hah? Kayaknya asam lambung aku naik ini. Ya, kita nggak bisa lanjutin pencarian ini. Enggak. Kita nggak bisa berhenti gini aja. Kita harus cari dokter Romeo sampai ketemu. Yasmin, please. Kamu jangan maksain diri kamu dong. Jangan sampai kamu malah sakit. Romeo juga pasti nggak mau kalau kamu sampai sakit. Ya, tapi sampai sekarang aja kita belum tahu kondisi Romeo kayak apa, kan? Romeo sekarang hilang. Dan kita sampai sekarang juga masih belum bisa nemuin. Ini salah aku, Dirga. Aku yang udah ngebuat Romeo untuk datang ke sini. Karena dia mau nebus semua kesalahannya.
Karena dia mau minta maaf sama aku, karena dia udah gak tahu lagi gimana cara dia untuk minta maaf. Coba aja kalau misalkan aku gak marah, coba aja kalau misalkan aku gak cuek. Mungkin juga gak akan kayak gini. Mungkin gak harus seperti ini caranya. Yasmin, aku mohon banget sama kamu. Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri kayak gini. Kalau kita lanjutin pencarian dalam kondisi kamu kayak gini, semuanya juga akan jadi percuma. Aku harus cari Romeo. Di satu sisi aku juga khawatir sama kondisi kamu. Kalau kamu sampai sakit, kamu juga nggak akan bisa bantu lagi untuk cari Romeo. Ingat ya Yasmin, Romeo pasti nggak mau kalau kamu sakit. Romeo akan sedih. Dia itu sayang banget sama kamu Yasmin.